salah satu istilah yang diperdebatkan oleh sebagian kecil ulama. Ini harus digarisbawahi, bukan sebagian besar. Jadi yang memperdebatkan tasawuf itu cuma sedikit. Kita pelajari dari karya-karya ulama dari ujung negeri Andalus, Mauritania, Maroko, Tunis, Aljazair, Afrika Utara, Mesir, sampai ke Indonesia. Yang mempermasalahkan tasawuf cuma satu negara, yaitu Saudi, semenjak tahun 20-an 1924 sampai ke sini. Tadinya tidak ada. Tadinya yang ada hanyalah kritik terhadap amaliyah dan akidah-akidah sebagian mutasawwif, bukan sufi. Apa arti mutasawwif? Orang yang berpenampilan sufi tapi dia tidak sufi. Siapa contohnya? Syekh Ibn Taimiyah yang sering kita baca. Ternyata dalam Majmu' Fatawa, setelah dikumpulkan oleh beberapa ulama, ketemu bahwa Ibn Taimiyah ternyata pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Terlihat dari Majmu' Fatawa jilid 9 dan 10. Beliau bercerita tentang tasawuf di situ. Tapi beliau punya kritik terhadap pelaku-pelaku tasawuf yang tidak benar-benar sufi. Dan beliau memuji Imam Junaid, memuji Imam Sariyas Sabti, memuji Imam Ma'ruf Al-Kharqi, memuji Hasan Al-Basri, memuji ulama-ulama tasawuf zaman salafus salih. Bahkan beliau terhubung kepada Imam Ibnu Qudamah melalui murid-murid Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini murid langsung daripada siapa? Abdul Qadir Jilani. Maka kami menyimpan salah satu silsilah sanad yang diijazahkan guru-guru kami, sanad zikir atau tarekat Qadiriyah jalur Ibnu Taimiyah, itu ada. Jadi kalau ada orang mengatakan sufi zindiq, maka Ibnu Taimiyah lah yang pertama membela tasawuf, ya, imam salafi. Maka seharusnya di situ ada titik temu antara salafi dan sufi, seharusnya. Apa bahasa makan Allah? Kemudian zaman belakangan muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkritik amaliyah tasawuf yang tidak sesuai dengan sufi. Maka beliau memberantas apa yang kemudian terkenal di Indonesia dengan sebutan TBC. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana ditulis oleh Syekh bin Baz, disulis oleh Ibnu Utsaimin dan pengikut-pengikut salafi yang lain. Mereka sepakat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabiyah, berguru kepada Imam Muhammad Hayat As-Sindi An-Naqsyabandi Al-Qadiri, muhaddis di Madinah, ahli hadis di Madinah, dan guru tasawuf. Siapa namanya? Namanya Muhammad Hayat As-Sindi, dari India tapi tinggal di Madinah, maka disebut Sindi, salah satu wilayah di India sana. Beliau pengajar kitab-kitab hadis plus pensyarah kitab tasawuf fenomenal berjudul Al-Hikam. Pernah dengar Al-Hikam? Hikam Imam Ibnu Athaillah. Itu guru dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan itu disepakati oleh pengikut Wahabi dan Salafi. Siapa imamnya? Yaitu Ibn Baz, Ibnul Utsaimin. Mereka menulis biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan terbukti di situ salah satu gurunya Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, muhaddis sufi. Lalu kenapa hari ini terjadi jarak antara salafi dan sufi? Nah, ini yang mau kita bahas sedikit. Ternyata definisi-definisi atau pemahaman tentang tauhid dan syirik menurut sufi beda dengan salafi. Walaupun inti awalnya sama, la ilaha illallah.
Apakah sufi berzikir la ilaha illallah? Iya. Apakah salafi membaca la ilaha illallah? Iya. Namun mereka berbeda mengenai furu' dari la ilaha illallah, cabang la ilaha illallah. Para sufi hampir rata-rata belakangan mereka menjadi aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Imam Asy'ari dan Maturidi dalam akidah. Hampir semua. Hatta Ibnu Arabi yang kontroversial itu secara aqidatul awam dia ikut dua imam ini. Tapi di level atas dia kemudian mengkritisi semua ahli kalam, ahli tauhid yang banyak teori. Bapak saudara makan Allah, Imam Ghazali juga mewajibkan akidah Ahlus Sunnah sebagai dasar dari tasawuf yang sahih. Maka aneh kalau ada orang mengeluarkan sufi tasawuf dari Ahlus Sunnah. Di Indonesia dua kutub, baik pejuang Al-Habib Rizik Syihab itu sufi, termasuk NU yang resmi, kata mereka begitu, itu pun semua sufi. Semua ingin begitu sufi. Kenapa mereka berbeda? Mereka berbeda bukan di tasawuf, mereka berbeda di siasi. Apa arti siasi? Politik. Tapi bacaannya sama. Al-Habib Rizik baca Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas. Nanti di pesantren NU yang kiainya berpolitik, yang pro dengan lawannya Al-Habib, itu juga sama bacanya Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirid Sakran, itu sama. Jadi sebenarnya mereka kalau ketemu pas pengajian, pas zikiran itu ketawa-ketawa kali ya. Cuma kalau udah bahas politik, jangankan kita, sahabat Nabi seperti Aisyah, istri Nabi sekaligus, dan juga saudara Nabi Ali bin Abi Thalib, itu kan saudara ya, saudara sepupu plus menantu beliau, mereka tidak sama dalam politik. Jadi jangan nilai aswaja Ahlus Sunnah itu dengan ideologi politik. Nilainya dengan kaidah Ahlus Sunnah. Saudara makan Allah, adakah dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Sunnah? Mungkin itu yang banyak ditanyakan orang. Kira-kira ada nggak? Gimana? Kurang yakin ya? Oh, di Quran nggak ada fikih Syafi'i, nggak ada, juga nggak ada Sahih Bukhari di Quran. Ada nggak Sahih Bukhari di Quran? Nggak ada. Nah, itu yang kita sebut kemarin ya. Itu pertanyaan sebenarnya sedikit konyol gitu. Nggak ada di Quran. Emang semua yang nggak ada di Quran menurut dia, Quran menurut dia kan begitu. Bukan Quran menurut ulama. Lalu kemudian dia tiadakan. Bapak saudara makan Allah, Nabi SAW orang yang paling banyak berzikir, mengamalkan surah Al-Ankabut ayat 41, Al-Ahzab atau Al-Ankabut? Al-Ahzab ya. Apa kalimatnya? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Siapa yang paling banyak zikir? Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi yang mewarisi banyak zikir ini? Bukan salafi, bukan ahli fikih Syafi'i, bukan Asy'ari Maturidi, tapi yang paling banyak zikir itu hanya sufi. Ahli aqidah salafi, sufi, salafi, Asy'ari Maturidi sering debat. Masih debat makna la ilaha illallah. Kalau sufi enggak, sufi langsung mencicipi kalimah la ilaha illallah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ibarat ahli kalam, filosof, salafi, Asy'ari, Maturidi lagi debatnya dengan sufi, itu ibaratnya kayak orang mau mengenal madu. Kalau salafi, ahli debat Asy'ari dan Maturidi, kelompok akidah, itu mereka memperdebatkan rasa antara madu ini dan madu itu.
Sedangkan sufi nggak perlu debat, ambil madunya langsung cicipi. Beda nggak? Mana yang lebih valid? Mereka masih debat rasa madu itu manis. Satu lagi dapat madu pelalawan, pahit. Satu lagi dapat madu agak asam-asam dikit. Mungkin madunya basi. Emang ada madu basi? Nggak ada ya. Atau yang satu lagi dapat madu palsu. Nah ini masalah ini. Madu gak enak. Kenapa? Palsu. Gak enak madu, bikin badan sakit-sakit. Ya iya, dia dapat madu palsu. Nah ini kebanyakan ahli debat ahlu sunnah dari kalangan Asy'ari, Maturidi, termasuk Salafi, itu kebanyakan baru memperdebatkan apa itu madu, bagaimana rasa madu. Sedangkan sufi telah langsung mencicipinya. Maka dalam tradisi ulama sufi tarekat itu debat-debat itu nggak ada debat, Pak. Kalau mau, ayo gitu, langsung zikir, dicek kolbunya sahih atau tidak sahih. Kolbu kalau sehat, badan kalau sehat, makan nikmat nggak? Kolbu kalau sehat pasti nikmat baca la ilaha illallah. Itu hanya itu. Kenapa orang bisa tahan debat berjam-jam tapi tidak tahan duduk di atas sajadah berjam-jam? Alasannya apa? Apa Nabi buat begitu? Apa Nabi zikir dengan angka tertentu? Pertanyaannya dibalik. Apakah Nabi pernah nanya seperti kamu ini? Apakah Nabi pernah debat seperti kamu debat? Enggak ada. Justru Nabi SAW orang yang jarang berdebat. Suatu kali ada sahabat Nabi dikumpul di masjid berdebat mengenai akidah tentang takdir. Debatlah mereka. Datang Nabi SAW dalam hadis Imam Ibnu Majah disebutkan, alihada bu'istu ilaikum. Apakah untuk debat begini aku diutus untuk kalian? Jadi seandainya Rasulullah lihat kita hari ini debat Salafi, Sufi, Salafi, Asy'ari, Salafi, Aswaja, mungkin Nabi marah-marah. Ya, memang untuk ini, Islam untuk ini, kira-kira begitu. Tapi mau gimana lagi? Mereka mau ngajak debat terus, masa kita diam? Ya kita harus jawab. Bapak saudara makan Allah, ini ayat surat ya, Al-Ahzab tadi ayat 41, ya allazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Dan saya tidak menemu pengamal ini kecuali sufi. Satu kali kami bertemu seorang syekh sufi lagi bulan puasa. Apa kata beliau? Ar-Razi, menurut kami kalau satu nafas sedang berpuasa lupa kepada Allah, puasa kami rusak, bukan batal. Puasa kami rusak. Dia membedakan rusak dengan batal. Waduh gawat ini. Kita berapa kali lupa ingat Allah dalam puasa. Jangankan puasa, dalam salat pun lupa Allah. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami itu mendebat seseorang yang suka mendebat dia, tapi mendebatnya bukan debat seperti ahli kalam. Saya pernah cerita juga ya. Satu kali seorang imam masjid, dia seorang qadhi. Qadhi kan punya gaji. Melihat Abu Yazid Al-Bustami duduk di pojok masjid zikir. Semua orang udah berangkat pergi ke pasar, bekerja. Tapi Imam Abu Yazid yang wafat 261 Hijriah masih zikir. Akhirnya disapa oleh si qadhi yang jadi imam. Tapi kalau imam kita nggak bakal ngomong gitu ya. Apa kata imam? Ya Abu Yazid, Bu Yazid, kamu makan apa hari ini? Ngejek. Orang semua cari makan, kok kamu cuma muter tasbih? Apa kata Abu Yazid? Oh, berarti kamu jadi imam nggak percaya Allah bagi-bagi rezeki ke semua makhluk.
kalau begitu aku ulang lagi sholat subuhku. Masa imamku tidak bertauhid kepada Allah? Diulang Pak sholatnya. Secara ilmu qalbu, secara fikih sah. Secara fikih sholat orang tadi sah, tapi secara ilmu qalbu dia ulang sholat. Tapi jangan dicobain Pak ya. Ntar ditanya apa imamnya, wah saya ulang sholat lagi nih juga begitu ya. Itu cuma Abu Yazid yang punya mazhab begitu. Jadi saking hati-hatinya mereka.